Selamat tahun baru 2023 buat kalian semua. Semoga di tahun yang baru ini, harapan dan cita-cita kalian bisa tercapai. Tentunya gue doain juga koleksi jam tangan kita bisa nambah banyak di tahun ini. Kali ini gue membahas perkiraan tren model jam tangan di tahun 2023 dari sumber-sumber yang udah gue kumpulkan. So, stay tune sampai akhir ya. Perlu diingat, tren yang akan gue bahas ini bukan menjadi suatu keharusan yang diikuti, ataupun yang pasti akan terjadi. Tetapi, tren ini bisa menjadi guide yang mungkin bisa menuntun kalian jika ingin membeli jam tangan model baru pada tahun ini. Ada 3 tren yang akan gue bahas karena banyak sumber yang memuat hal yang sama. Tapi ada 1 tren yang akan gue tambahkan karena gue sangat berharap tren ini terjadi. Walaupun gue hanya menemukan 1 sumber yang memuat tren ini. Pertama, jam tangan dengan dial yang berwarna. Beberapa sumber ini memprediksi bahwa di 2023, jam tangan dengan dial yang berwarna akan menjadi tren. Seperti biru, merah, orange, hijau. Alasannya, karena saat ini kebebasan berekspresi semakin terbuka lebar dengan berkembang pesatnya sosial media, serta dengan lingkungan kerja yang semakin informal atau lebih santai dibandingkan dengan beberapa tahun lalu. Kedua, jam tangan vintage dan retro. Sebenarnya tren ini sudah dimulai di tahun 2022 akhir, di mana banyak sekali jam-jam dengan model yang sudah hits di masa lalu mulai diproduksi kembali atau bahkan dimodernisasi kembali. Bisa kita lihat dari seri-seri retro dari Casio dan Timex yang semakin beragam jenisnya, atau bahkan kalian semua tahu, yaitu kolaborasi Omega dengan Swatch, Moonswatch, yang merecycle model dari Omega Speedmaster Moonwatch yang sudah ada dari tahun 1957. Ketiga, material yang ramah lingkungan. Kita tahu saat ini pemerintah sedang gencarnya mempromosikan mobil hybrid yang ramah lingkungan. Ternyata bukan hanya mobil yang berlomba-lomba memproduksi produk ramah lingkungan, tetapi terjadi juga di bidang fashion, makanan, bahkan jam tangan. Tahun ini diprediksi akan banyak jam tangan yang menggunakan bahan daur ulang sebagai bahan case atau strapnya. Seperti contohnya jam tangan Divernet dari brand Ulysse Nardin yang menggunakan bahan daur ulang dari jaring ikan untuk dibuat menjadi strap. Dan jam dari Maurice Lacroix Icon yang menggunakan bahan daur ulang sampah plastik dari laut untuk dijadikan bahan case dari jam tangannya. Seperti yang gue bilang di awal, ada 1 tren yang gue harap akan terjadi, walaupun tidak banyak artikel yang memuat tren ini, yaitu bangkitnya model jam tangan dress watch. Secara pribadi, gue suka dengan dress watch. Tapi tidak bisa menutupi kenyataan juga kalau sekarang ini dress watch kalah bersaing dengan jam tangan yang modelnya lebih sporty. Salah satu penyebabnya adalah karena dress watch tidak se-versatile jam tangan sporty yang bisa dipakai formal atau casual. Dan juga karena model dari dress watch yang rata-rata hampir sama atau kurang bervariasi. Karena hal ini, justru brand-brand besar sedang berusaha menggarap berbagai model baru untuk dress watch dengan temuan-temuan baru atau model yang sudah ada namun dibuat lebih modern. Itulah perkiraan tren jam tangan pada tahun 2023 ini. Sekali lagi, tren ini hanya bersifat guide untuk kalian yang ingin membeli jam tangan baru dan tetap up to date. Ini bukan sebuah keharusan,
Semua kembali lagi ke selera masing-masing. So, semoga informasi ini membantu dan bisa menjadi masukan jam tangan apa yang bisa kalian beli di tahun ini. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Berikan dukungan kalian untuk channel ini dengan like, komen, dan subscribe ya.